Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ridantoro dari Prodi Pendidikan Ekonomi 6B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di sini saya memenuhi tugas UAS pembelajaran mikro. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberi motivasi. Motivasi ialah sebagai berikut ini. Dalam video tersebut, yaitu motivasi ialah agar hidup itu bersemangat. Seseorang yang bekerja itu semangat seperti kita. Meski kita dalam kehidupan yang tidak berkecukupan, tapi kita harus semangat. Sebelumnya kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, Anda semua bisa mengetahui tentang hukum permintaan. Dan yang kedua, Anda bisa mengetahui tentang kurva permintaan. Kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini kita masuk ke materi. Materi kita ialah hukum permintaan. Sebelum kita masuk ke hukum permintaan, apa sih permintaan itu? Permintaan ialah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Permintaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan menurut daya beli dan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif ialah konsumen memiliki kemampuan atau memiliki daya beli. Sedangkan permintaan potensial ialah konsumen memiliki daya beli tetapi dia tidak ingin melakukan pembelian. Dan permintaan absolut, konsumen tidak disertai daya beli atau tidak mempunyai uang. Sedangkan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, permintaan individu, dan yang kedua, permintaan kolektif. Permintaan individu ialah konsumen memenuhi kebutuhan hidupnya atau seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan permintaan kolektif
ialah keseluruhan atau konsumen keseluruhan yang ada di pasar. Kita lanjut ke hukum permintaan. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu harga barang turun, maka permintaan akan naik. Hukum permintaan akan berlaku dengan asumsi-asumsi atau faktor-faktor lain di luar harga harus dianggap tetap atau ceteris paribus. Apa sih ceteris paribus? Ceteris paribus ialah faktor-faktor penentu yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan. Apa saja faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum permintaan? Yang pertama, harga barang yang diminta. Yang kedua, kebutuhan bertambah. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, pendapatan. Yang kelima, harga barang yang lain. Dan yang keenam, ekspektasi. Di sini kita akan menayangkan kurva. Kurva tersebut ialah kurva permintaan. Penjelasannya, pada tingkat harga 600, permintaan yang diminta ialah sebanyak 10. Sedangkan pada tingkat harga 400, permintaan yang diminta 20. Dalam kurva tersebut, permintaan pada tingkat harga 600, jumlah barang yang diminta yaitu 10. Sedangkan pada tingkat harga dari 600 diturunkan menjadi 400, jumlah barang yang diminta yaitu naik sebesar 10 menjadi 20. Apakah bisa kurva bergeser ke arah kiri? Kurva bergeser bukan karena pendapatan harga, melainkan faktor-faktor ceteris paribus. Kurva bisa bergeser ke arah kiri. Kurva bergeser ke arah kiri ditentukan oleh faktor-faktor ceteris paribus atau faktor-faktor penentu berlakunya hukum permintaan. Yang pertama, kebutuhan bertambah. Contohnya, pada harga 600, jumlah barang yang diminta menjadi 30. Gitu. Contohnya, karena kebutuhan kita bertambah, meskipun harga di tingkat yang sama 600, tetapi kebutuhan kita semakin bertambah. Maka daripada itu, kita akan membeli jumlah barang yang bertambah. Dan selera konsumen juga mempengaruhi. Meskipun pada tingkat harga 600, kita memiliki selera pada barang tersebut, maka kita akan membeli dengan jumlah yang lebih banyak meskipun pada tingkat harga yang sama dari 600. Pendapatan itu sangat mempengaruhi. Pendapatan kita contohnya semakin bertambah, maka jumlah barang, kita menginginkan barang pada tingkat harga 600 dengan jumlah barang yang semakin bertambah. Yang selanjutnya, ekspektasi juga mempengaruhi kurva bergeser ke arah kiri. Ekspektasi, contohnya, kita berekspektasi pemerintah menaikkan BBM pada jam 09.00, maka masyarakat berbondong-bondong membeli BBM sebelum BBM itu dinaikkan pada jam 09.00. Maka dari itu kita berekspektasi dengan harga sebelumnya, kita menjadi harga barang yang diminta itu bertambah.
pada harga yang sama. Sedangkan dan selanjutnya ada yang tahu P800 min 20 Ki? Kalau nggak percaya, dari harga 600 jumlah barang yang diminta 10, maka 400 jumlah barang yang diminta bertambah, jadi 10 menjadi 20. Jika kita nggak percaya, maka P400 sama dengan 800 min 20 Ki. Kita tarik dari 420 plus 800 min 400, 20, 400, 800 min 400, yaitu 20 sama dengan 400, itu sama dengan 20. Nah, inti kurva permintaan ialah garis yang menunjukkan vertikal menunjukkan yaitu tingkat harga, dan horizontal menunjukkan kuantitas. Inti kurva permintaan, dari harga 400 jumlah barang yang diminta yaitu 20. Pada kita melihat pada hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Sedangkan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Yaitu harga dari 400, jumlah barang yang diminta ialah 20. Sedangkan dengan jumlah harga dari 400 naik menjadi 600, jumlah barang yang diminta yaitu 10. Dari 20 turun ke menjadi 10. Kita akan mereview ulang. Apa sih permintaan itu? Permintaan ialah keinginan konsumen membeli barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan apa sih hukum permintaan? Hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan? Yang pertama, harga barang yang lain, harga barang yang diminta. Yang kedua, kebutuhan bertambah. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, selera konsumen. Dan yang kelima, harga barang yang lain. Dan yang keenam, ekspektasi. Selanjutnya, sebelumnya kita saran dari saya ialah kita wajib melaksanakan 3M karena pandemi COVID ini semakin melonjak. Yaitu yang pertama, 3M, wajib mencuci tangan, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak. Selanjutnya saya akhiri dulu ya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.